Halo sobat sepatu. Nah, kita jumpa lagi dalam akun YouTube Oma Sepatuku milik saya, Anjaro Radian Susanto. Nah, siang hari ini kita bahas tentang anatomi sebuah sepatu. Sebuah sepatu atau alas kaki yang sehari ini saat ini bukan hanya sebuah bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi sudah menjadi sebuah tren anak muda, atau tren setiap orang yang saat ini bisa disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari. Oke, itu nanti kita bahas dalam akun yang sesi yang berbeda. Kali ini kita bahas tentang konstruksi sebuah sepatu. Yuk kita sama-sama belajar ya. Di belakang saya ini adalah gambar sebuah sepatu. Kebetulan adalah sepatu outdoor, sepatu yang biasa digunakan untuk aktivitas trekking, untuk aktivitas di medan-medan berat, di kondisi lapangan yang bercampur antara berbatu, kerikil, tanah-tanah yang tidak rata, sehingga dibutuhkan sebuah alas kaki yang mampu bukan hanya sebagai pelindung kaki, tapi untuk fungsi kenyamanan daripada kaki kita. Ini kali ini yang kita contohkan adalah sebagai medianya adalah sepatu outdoor. Oke, nah kita bicara langsung ke bagian-bagian sepatu. Ini bagian yang atas disebut upper. Upper terdiri dari kita bicara detail konstruksi atau bangunan dari upper ini terdiri dari kolar. Kolar itu kalau di baju disebut kerah. Nah, ini bagian belakang. Nah, ini berkaitan dengan tumit kaki kita. Bangunannya atau konstruksinya agak menekuk. Ini biasanya berisi spon lembut yang dijahit bersama dengan bahan mesh atau bahan semacam jaring, menyerap keringat dan menahan benturan. Oke. Kemudian kita bergerak ke atas. Nah, ini adalah lidah sepatu. Bayangkan ketika kita menali sepatu, selalu ada lidah yang bisa kita tarik untuk menyesuaikan kondisi kaki kita. Nah, ini ada sedikit bahan yang bisa kita tarik. Fungsinya ketika kita menalikan sepatu, nah itu kita tarik sehingga sepatunya bisa ngepres atau menyengkram erat bagian atas dari telapak kaki kita. Nah, kemudian ada tali, lace, kemudian ada mata ayam yang disebut eyelet. Nah, terus kemudian yang posisi sini adalah frame atau bagian biasanya disebut cap itu penutup atas, kemudian itu ujung. Nah, ini. Nah, kemudian bagian samping disebut saddle atau overlay. Nah, adalah bodi dari sepatu. Nah, kemudian ada back counter bagian belakang, yang bagian belakang kalau misalnya ini tumit, ini kaki kita, dia akan ada di belakang mencengkram dari tumit kita. Ini tidak boleh terlalu kaku, juga tidak boleh terlalu lembut, karena dia fungsinya supaya bangunan dari konstruksi sepatu ini mencengkram kaki dengan erat.
Nah, kemudian bawah lagi adalah heel counter. Heel counter ini bagian belakang yang membentuk ceruk dari insul. Kaki menjejak, selain menjejak di back counter ini, dia akan masuk ke heel counter sedikit ini. Nah, gunanya apa? Supaya ini tidak bergeser-geser. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah outsole. Outsole ini terdiri dari, kalau bagian dalamnya ada semacam eva atau spon lembut yang untuk meredam dari tumit ketika kita melangkah, berlari maupun bergerak, agar tumit kita tidak sakit, disebut insole, ada di dalam. Nah, kalau kita kasih contoh ya, kalau di sepatu, nah ini Ardiles, contohnya Ardiles tadi, insole. Nah, insole itu seperti ini. Nah, di dalam ini disebut insole. Ya, bahannya macam-macam. Ada yang berasal dari gel, ada yang berasal dari eva. Eva itu spon yang macam-macam ya. Ada yang 3 mili, ada 4 mili dan sebagainya. Nah, ada juga berasal dari gel. Gel itu semacam cairan, cair enggak, lumer juga enggak, lebih ini ya, lebih nyaman untuk menyerap getaran ketika kita melangkah. Dan kemudian outsole. Nah, ini outsole ya, outsole. Nah, ini bahannya kebetulan yang saya pegang ini adalah bahan Pylon. Yang dari produk Ardiles ini bahannya Pylon. Bahannya berasal dari Pylon. Pylon itu polyurethane, dari senyawa kimia ya. Ringan tapi kuat. Ada beberapa Pylon ini dilapisi dengan karet atau rubber, ada yang polosan seperti ini. Nah, contohnya ada yang karet, ada yang polosan. Nah, kalau ini bukan karet, ini bukan PU, ini bukan polyurethane, ini berasal dari karet yang diinjek. Jadi kalau ini sistemnya pakai lem, antara upper dan insole disatukan dengan lem. Ini antara upper dengan insole, dengan outsole itu diinjek. Seperti bayangkan kalau kita ngecor bangunan ya, pakai semen cair itu diinjek. Nah, seperti ini. Kekuatannya sebenarnya lebih kuat ini. Secara kekuatan lebih kuat ini. Hanya kadang untuk peredaman, untuk hentakan kaki lebih nyaman yang polyurethane atau PU. Ini Pylon, sorry. Nah, Pylon ini lebih ringan. Nah, hanya memang secara kekuatan kuat ini. Kenyamanan orang lebih milih ini, lebih ringan. Ini lebih berat. Oke. Ini tadi lace, tali. Nah, kebetulan sepatu yang saya contohkan ini tidak ada mata ayamnya. Dia langsung menggunakan plastik ya, bahan plastik untuk yang dikasih lubang-lubang, yang fungsinya hampir sama dengan mata ayam atau lace. Nah, jadi model sepatu macam-macam. Nah, ini kebetulan lidah atau tongnya itu menyatu dengan body. Ini menyatu dengan upper. Ya loh. Kelemahannya adalah
kalau kaki dari si pengguna itu gemuk atau menonjol, ini akan kesulitan untuk menyesuaikan. Tapi kalau kakinya itu kaki yang slim dan cenderung kurus, runcing cenderung kurus, ini akan tetap nyaman. Kira-kira gitu aja bedanya. Oke. Nah, ini Ardiles tipe Gwinnett. Nah, harga bandrol 196.800. Tapi di Oma Sepatu kurang lebih cukup separuhnya. Ya. Sudah plus ongkir. Dikirim dari Sidoarjo. Kalau mau minat, nanti di deskripsi ada linknya. Coba aja kontak, dilingkan, bisa di marketplace, bisa direct. Kalau ini tanpa tali, jadi istilahnya disebut model slip on. Ardiles yang slip on tipe Firly. Gitu. Tipe Firly. Harganya 146.800 kalau sesuai bandrol. Ya. Nah, tapi di Oma Sepatu cukup separuh. Sudah plus ongkir. Murah toh? Ada lagi tipe Firly yang warna abu-abu. Tadi warna biru ya. Ini tipe abu-abu. Abu-abu semua kombinasi, ada insole, inletnya insolenya ini pink berwarna pink. Kemudian insolenya juga berwarna pink, kombinasi dari bahan mesh. Mesh itu seperti jaring yang dilapisi dengan spons untuk menyerap keringat. Kalau yang ini biru, insolenya pink Fanta. Oke. Kira-kira begitu untuk hari ini. Sebagai penutup, jika teman-teman membutuhkan sepatu, silahkan kontak di nomor ini 081 33 440 6060. Silahkan WA atau SMS. Atau nanti di deskripsi ada keterangan, bisa klik saja link WA-nya, atau bisa nyambung ke marketplace IG maupun FB page-nya ada. Oke guys, dulur sepatu, saya kira demikian. Cukup ya. Nanti ada pertanyaan, silahkan di kolom komen. Sampai ketemu konten berikutnya. Salam sepatu.